Nah, pengelolaan pelanggan sebenarnya adalah manifestasi keilmuan. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang berbagai macam metode atau strategi dalam menangani dan juga berbagai macam keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, yang disampaikan oleh konsumen untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari berbagai faktor yang lainnya, sehingga terbentuk model ekonomi yang efisien dan sekaligus mengetahui apakah investasi yang dilakukan perusahaan selama ini oleh lembaga selama ini sudah berhasil atau tidak. Lebih kurangnya inilah makna dari manajemen komplain secara teoristik. Artinya apa? Secara umum yang namanya manajemen komplain itu pengelolaan atau atas perusahaan kita, atas produk dan bisnis yang kita punya dalam kaitannya dengan keberadaan komplain, keberatan dengan sesuatu yang bersifatnya dalam tanda kutip ketidakpuasan dari konsumen atau pelanggan-pelanggan terbaik kita. Berarti ada keluhan, ada ketidakpuasan, ketidaknyamanan atau di luar persepsi atas kualitas yang kita bayangkan terhadap produk yang kita jual. Misalnya berada di level A, ternyata yang diterima A aksen atau justru B, atau ada satu kondisi yang mana produk atau jasa kita di luar ekspektasi mereka, atau ada bagian-bagian tertentu yang rusak. Ada beberapa hal yang tadi yang sudah kita jelaskan yang perlu kita lakukan, maka harus memang kita lakukan. Jangan ditolak, apalagi marah, apalagi sampai menganggap mereka melakukan atau ingin menjatuhkan produk atau jasa yang kita punya. Karena kebanyakan kita memang sulit untuk dikritisi. Jadi seakan-akan pelanggan inilah yang terlalu pintar, yang punya keinginan negatif, merusak citra atau nama baik perusahaan atau lembaga kita. Harusnya terima dulu dengan lapang dada sebagai bentuk layanan prima, layanan paripurna, bahwa mereka selama ini sudah menjadi pelanggan yang baik buat kita. Nah, kemudian kita lewati proses demi prosesnya dengan lapang dada. Sama dengan ketika kita menerima sebagai pembeli terbaik, sebagai konsumen terbaik, pada saat mereka memberikan keuntungan kepada kita. Jadi pada saat mereka pun tidak puas, harusnya layanan kita tetap sama. Kalau senyumnya sebelumnya nilainya 8, tetapi pada saat komplain seharusnya nilainya harus 10. Kenapa? Karena keuntungannya berkali-kali lipat buat kita, buat perusahaan kita. Data-data dan fakta-fakta lapangan secara gratis kita peroleh. Nah, di sini kadang-kadang kita lihat mungkin hari itu kita akan rugi 1 atau 2 produk, tapi kedepannya akan menjadi keuntungan yang berlipat ganda dibandingkan kalau kita menolak komplain itu. Maka kita akan kehilangan berlipat ganda dari persepsi kita awal tadi. Jadi jangan takut rugi dulu, karena bagian komplain adalah memang segala sesuatu yang akan dan harus dihadapi tanpa kita sadari. Kita harus siap dengan kondisi itu. Karena proses perjalanan bisnis, perjalanan lembaga, perjalanan hidup tidak akan lepas dari konteks yang namanya komplain dari orang-orang sekitar, komplain dari pelanggan, dari konsumen dan sebagainya. Ada satu pendapat sederhana yang disampaikan oleh Ciptono bahwa manajemen komplain adalah bentuk penanganan atau bentuk penataan atau pengaturan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan atas reaksi terhadap ketidakpuasan. Jadi dalam proses menyelesaikan atau mengatasi sanggahan atau reaksi ketika ketidakpuasan atau ketika ketidaksetujuan konsumen atau pelanggan terhadap kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan tidak efisien dan efektif oleh perusahaan tersebut. Misalnya terhadap jasa, terhadap barang, sehingga ekspektasi atau apa yang mereka terima di luar apa yang mereka pikirkan atau yang mereka di luar apa yang mereka harapkan. Kalau ekspektasi pelanggan
dan yang diterima B atau barang yang dibeli dengan kualitas A ternyata ada rusaknya. Jadi dari sekian banyak itu bisa kita simpulkan bahwa manajemen komplain itu bisa saja kita sebut sebagai cara atau strategi untuk yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dimanapun atau apapun bentuk lembaganya dalam menangani keluhan konsumen, yaitu memandang bahwa keluhan konsumen itu sebenarnya adalah suatu kesempatan yang besar bagi pihak perusahaan atau lembaga untuk mempertahankan konsumen-konsumen terbaik mereka melalui proses penanganan yang luar biasa, penanganan keluhan yang efektif yang dapat memberikan informasi-informasi yang berasal dari keluhan tersebut. Jadi walaupun keluhan itu menjadi menjadi satu titik positif, satu landasan dalam pengembangan kegiatan perusahaan atau lembaga ke depannya menjadi lebih baik. Jadi berdasarkan catatan itu, kita pasti akan mikir bagaimana komplain itu tidak terjadi lagi. Ketika komplain terhadap kualitas A, memang kualitas itu menjadi kualitas terbaik di kemudian harinya. Nah, ada beberapa prinsip dalam proses penanganan atau manajemen komplain yang kita berikan. Misalnya yang pertama, namanya juga prinsip tidak bisa dihindari, harus dilakukan. Pertama, penanganannya adalah segera, tidak bisa ditunda-tunda. Maka pada saat itu komplain, pada saat itu juga harus ditangani. Prosesnya sudah dimulai, jangan tunggu-tunggu sampai besok, sampai lusa mengerikan itu kalau terjadi. Mengapa? Karena sulit bagi kita untuk menghambat atau menghantam energi negatif yang bisa akan muncul akibat ketidakpuasan pelanggan, sehingga menjadi corong informasi negatif kepada konsumen-konsumen yang lain. Nah, bagaimana penanganan segera? Prinsip ini yang paling penting dalam manajemen komplain. Jika keluhan pada saat proses pelayanan, maka waktunya akan esensi untuk mencapai pemulihan penuh segera. Yang kedua prinsipnya apa? Yaitu kemampuan untuk mengetahui komplain. Bukan ralat. Yaitu kemampuan untuk mengatur komplain. Mampu mengatur komplain harus punya energi, punya skill yang didesain sedemikian rupa. Atau menangani komplain sangat penting bagi suksesnya penyelesaian masalah yang dihadapi pelanggan, yang notabene itu adalah masalah perusahaan kita. Karena kecepatan penyelesaian resolusi suatu masalah, maka kemampuan mengatur atau menangani komplain biasanya diserahkan kepada lini depan, dan itu ditangani dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah daya tangkap kita. Berarti komplain akan diselesaikan secara cepat dan memang responsif. Jika komplain tidak diselesaikan secara cepat, maka setidaknya perusahaan akan mengkomunikasikannya kepada pelanggan bahwa kita melakukan penanganan, bahwa kita akan menerima dan kita akan segera melakukan eksekusi atas komplain yang mereka berikan sebelumnya. Nah, ada dua hal yang harus dilakukan perusahaan adalah yang pertama, tanggapi dengan segera, kemudian berikan reaksi atau tanggapan. Kemudian yang kedua, beritahu pelanggan apa yang akan kita lakukan dan harus memuaskan mereka. Nah, ini intinya, memuaskan mereka, memuaskan keinginan mereka. Oke teman-teman, kita sekarang berada pada bagian terakhir untuk pertemuan kita kali ini dalam konteks memberikan layanan prima dalam bentuk pengelolaan komplain pelanggan. Nah, yang akan kita bicarakan di bagian terakhir ini adalah terkait dengan harapan konsumen terhadap penanganan keluhan yang mereka sampaikan kepada kita dalam melakukan atau menyampaikan keluhan kepada kita. Konsumen sebenarnya memiliki harapan yang luar biasa atas keluhan yang mereka sampaikan tersebut.
Yang jelas secara spesifik, konsumen mengharapkan satu keadilan, kejujuran, kewajiban pihak perusahaan dalam menangani setiap keluhan yang mereka sampaikan. Sehingga apa? Steve Bro dan Steve Tex yang dikutip oleh Anastasia barang sekali bisa kita jadikan sebagai satu statement untuk melihat bagaimana keadilan yang diharapkan oleh konsumen pada saat perusahaan menangani keluhan mereka. Jadi dia membagi 3 jenis keadilan, yaitu yang pertama kita menyebutnya sebagai outcome fairness, di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan satu outcome atau kebijakan atau kompensasi baik dalam bentuk penggantian atau pengembalian biasanya oleh pihak konsumen karena mereka dirugikan, ketidakpuasan terhadap apa yang mereka terima dan atas dana yang mereka keluarkan, memberikan layanan secara cuma-cuma, permintaan maaf dan penggantian dengan pelayanan yang lain. Yang kedua bentuknya adalah prosedur of fairness. Selain harapan dan kompensasi yang setimpal, konsumen sebenarnya juga mengharapkan satu kebijaksanaan peraturan perusahaan serta proses penanganan keluhan yang tidak menyita waktu mereka terlalu lama. Konsumen sangat mengharapkan akses yang paling mudah, paling cepat dalam menyampaikan keluhan mereka, dan konsumen juga tidak mengharapkan rasa kecewa mereka tersebut secara cepat bisa diselesaikan. Jadi jangan berlama-lama sehingga mengubah kekecewaan mereka terhadap layanan yang kita berikan. Jangan membuat konsumen menjadi lebih marah, begitu maksudnya. Yang ketiga kita menyebutnya sebagai interactional fairness. Di samping harapan konsumen, konsumen juga sangat mengharapkan diperlakukan secara ramah, sopan, dan jujur. Bentuk keadilan ini sebenarnya sangat mendominasi sikap perusahaan terhadap konsumen atau outcomes dalam proses atau prosedural dalam penanganan keluhan oleh perusahaan tersebut. Jadi dalam ketiga ini intinya adalah konsumen itu harus dihargai, dihormati, dan tetap sopan terhadap dia. Itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar, walaupun saya tergagap-gagap, dan semoga dapat mengambil yang positifnya saja dan meninggalkan hal yang negatifnya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.